Alhamdulillah baik Bu. Baguslah kayak gitu. Kita belum kenalan ya. Belum Bu. Perkenalkan, nama Ibu Septi Rizka. Bisa Anda panggil Ibu Septi. Baik Bu. Ibu di sini sebagai konselor untuk membantu Anda memecahkan masalah yang Anda hadapi. Kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Fania Yanisa Bu. Bisa dipanggil dengan apa aja Bu. Baik, nama yang sangat cantik seperti orang. Terima kasih Bu. Ya. Kalau boleh tahu, Ipa mau konseling tentang masalah apa ini? Mungkin Ipa di sini mau membahas tentang Ipa takut dengan ketinggian Bu. Kalau boleh tahu, Ipa takut ketinggian karena apa? Boleh ceritakan lebih detail? Baik Bu. Jadi gini Bu, beberapa hari yang lalu teman Ipa ada yang ngajak pergi buat mendaki gunung Bu. Tapi Ipa menolaknya Bu awalnya gitu kan, karena Ipa pernah mengalami trauma ketika Ipa pergi main-main dengan teman-teman yang lain ke pasar malam. Terus di sini Ipa naik goyang lala Bu. Setelah naik goyang lala tuh Bu, pas goyang lala itu udah putar kan Bu, terus goyang lala ini berhenti Bu di atas, pas berhenti di atas kali Bu gitu kan. Pas mau lihat ke bawah itu rasanya takut aja Bu gitu, rasa jatuh gitu kan Bu. Pernah nangis juga di situ, pernah tinggi, mati Bu yang lalanya pas di atas tuh Bu gitu kan Bu. Jadi kemarin ada teman Ipa yang ngajak pergi mendaki gunung Bu gitu kan. Awalnya Ipa nggak mau Bu perginya gitu kan Bu, tapi mau gimana lagi kalau nggak pergi nanti kan tahu lah Bu, teman kan Bu, nanti nggak mau lah dia berteman dengan kita apalah gitu kan Bu. Jadi Ibu tahu kenapa Ipa takut dengan ketinggian karena ada kejadian di masa lalu yang bikin Ipa trauma. Iya. Tapi Ipa tadi bilang bahwasanya Ipa mengikuti atau menerima ajakan teman untuk pergi nanya, sementara Ipa takut ketinggian. Bagaimana itu? Nah itu loh Bu, di sisi lain kan mendua Bu. Jadi awalnya kan teman ngajak kayak gini, wah pergi mendaki yuk. Awalnya kan mikir-mikir dulu Bu gitu kan. Sedangkan Ipa takut dengan ketinggian. Awalnya Ipa bilang kayak gini Bu, maaf ya, Ipa nggak bisa ikut karena Ipa masih trauma dengan hal yang kejadian kemarin gitu kan. Pas Ipa ngomong kayak gitu aja, teman kan kediam Bu. Jadi Ipa pikir lagi ya udahlah Ipa ikut aja gitu kan Bu, agar teman demi teman gitu Bu. Menurut Ipa dengan menerima ajakan teman itu bagus nggak menurut Ipa? Enggak juga sih Bu. Jika itu tidak bagus menurut Ipa, bagaimana yang harus dilakukan untuk lalu jika Ipa mengikuti ajakan dari teman-teman itu, Ya mungkin Ipa kayak gini Bu, mungkin teman ngajak Bu. Di sisi lain Ipa nggak mau Bu gitu kan, teman ngajak mungkin lah ya kita nolak gitu Bu. lalu apa rencana Ipa untuk kedepannya? Mungkin kalau untuk rencana kedepannya ini kan soal trauma juga kan Bu, gitu kan Bu. Misalnya kalau ada teman-teman yang ngajak gitu kan, mungkin bisa dibicarakan lebih baik-baik lagi gitu kan Bu. Ipa mungkin nggak bisa ikut gitu kan, karena di sisi lain Ipa pengen ikut gitu kan, tapi di sisi lainnya juga Ipa mau takut juga, ini demi kesehatan mental Ipa juga gitu kan.
apa rencana IPA untuk kedepannya? Mungkin IPA nggak mau dulu pergi ke tempat-tempat yang tinggi atau menaiki wahana gedung-gedung gitu. Apakah ada yang ingin sampaikan yang IPA? Apakah ada yang ingin IPA sampaikan kepada teman-teman IPA? Ada Bu. Baiklah, Ibu di sini punya teknik, itu Anda boleh menyampaikan apa yang Anda rasakan kepada teman-teman Anda. Jadi gini teman-teman, bukannya IPA nggak mau pergi mendaki gunungnya. Sebenarnya IPA mau pergi, tapi di sisi lain IPA takut karena IPA sebelumnya pernah mengalami jatuh dari ketinggian waktu IPA naik Biang Lala. Jadi maaf ya sebelumnya karena IPA nggak bisa ikut dengan kalian. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Bagaimana perasaan IPA setelah menyampaikan apa yang IPA sampaikan? Alhamdulillah sedikit takut. Baguslah kalau begitu, kalau IPA sudah merasa lega. Untuk itu tadi kan IPA ada merasa takut ketinggian. Apakah IPA sudah coba untuk mengatasi ketinggian IPA? Mengatasi rasa takut IPA dan ketinggian? Baru sedikit. Bagaimana perasaan IPA setelah IPA menyampaikan apa yang IPA rasakan? Belum lagi Bu. Belum juga. Belum Bu. Bagaimana perasaan IPA setelah menyampaikan apa yang IPA sampaikan tadi? Mungkin di sini IPA cukup lega Bu dengan rasa ketakutan dengan ketinggian tadi, dan di sini mungkin IPA bisa rileks sedikit Bu. Tadi IPA bilang IPA takut ketinggian kan? Apakah IPA sudah coba untuk mengatasinya? Mungkin sudah sedikit Bu. Belum IPA. Itu selesai. Bagaimana perasaan IPA setelah menyampaikan apa yang IPA ingin sampaikan tadi? Tadi mungkin cukup lega sedikit Bu. Karena di sini kan IPA takut dengan ketinggian. Setelah IPA berbicara dengan teman tadi, mungkin teman sedikit memahami tentang IPA. Baguslah kalau begitu. Tadi kan tadi kan ada IPA bilang IPA takut dengan ketinggian. Apakah IPA sudah coba untuk mengatasi takut ketinggian itu? Belum Bu. Apakah IPA mau Ibu bantu untuk mengatasinya? Boleh Bu. Baiklah, Ibu ada teknik yang dimana IPA akan menuliskan satu 5 masalah IPA dari yang masalah ketakutan IPA, dari yang terkecil hingga yang terberat, maksudnya dari yang ringan hingga yang berat ya. Jadi IPA boleh menulis semua apa yang IPA takutin dari hal yang kecil tuh, dari hal yang ringan tuh yang berat.
IPA takut dengan gedung-gedung tinggi. Yang kedua, IPA takut dengan jembatan. Yang ketiga, IPA takut dengan pesawat terbang. Yang keempat, IPA takut dengan wahana kura-kura. Yang kelima, IPA takut dengan kayak buaya yang kuliah. Jadi ini apa? Ulang ya. Di sini Ibu akan membacakan di sini Pak sudah menulis semua apa yang kita takutin, dari hal yang ringannya hingga yang berat. Ibu akan bacakan apa saja yang ditulis. Takut, yang pertama IPA takut dengan gedung yang tinggi. Yang kedua IPA takut dengan jembatan. Yang ketiga takut dengan pesawat terbang. Yang keempat takut dengan wahana kura-kura. Yang kelima takut dengan permainan di pasar malam kayak boy yang putar-putar. Baiklah, di sini IPA boleh ambil posisi senyaman IPA mungkin. IPA luruskan kaki, ya luruskan kaki. Kaki diluruskan, tangan turunkan, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, buang dengan pelan-pelan, tenangkan pikiran, tenang. Bayangkan IPA sedang berada di mall dengan ketinggian yang sangat tinggi. Bayangkan, tenang. Sudah berapa persen? Selanjutnya, tenang. Bayangkan IPA sedang berjalan di jembatan dengan ketinggian 30 meter. Bayangkan, tenang. Sudah berapa persen? Tenang. Selanjutnya, IPA tenang. Bayangkan IPA sedang berada di pesawat terbang untuk menuju tempat wisata yang IPA pergi. Bayangkan, relax, tenang. Sudah berapa persen tenangnya? Tenang. Tarik nafas, buang, tenang. Bayangkan IPA sedang di wahana kura-kura bersama keluarga, adik, kakak. Bayangkan, tenang. Sudah berapa persen tenangnya? Selanjutnya IPA bayangkan lagi, IPA sedang berada di pasar malam dan menaiki wisata goyang. Bayangkan, tenang. Tarik nafas, buang, tenang. Sudah berapa persen tenangnya? Baiklah, kalau IPA boleh buka mata, ambil posisi duduk seperti semula. Apa yang IPA rasakan dari teknik yang Ibu berikan? Di sini IPA cukup tenang dan rileks dan bisa menghilangkan rasa ketakutan Ibu tadi, Bu. Baguslah. Apakah Ibu menurut itu sudah membantu? Udah, Bu. Apakah perlu Ibu melakukan
Nanti berikutnya instruksi pun apakah IPA memerlukan baiklah ibu akan membantu IPA untuk merasa lebih tenang lagi. Di sini ada ibu punya teknik relaksasi di mana otot-otot IPA yang tegang akan lemas. Baik, IPA boleh berdiri, ikuti instruksi ibu ya. IPA boleh rebahan di bawah, kaki di mengarah ke dinding. Satuin kakinya, badan disebelahkan. Jadi yang sudah ibu jelaskan tadi, IPA boleh mengikuti instruksi ibu ya. IPA lemaskan otot-otot kakinya, angkat kakinya, yang sudah ibu bilang tadi, teknik relaksasi di mana IPA akan merasa rileks dan tenang. IPA ikuti instruksi ibu ya. Pejamkan mata, tepak kakinya, tepak kayak gini, angkat satu, lemaskan, buka, ininya lemaskan, ya lemaskan, turunkan secara perlahan. Begitu juga sebelumnya lagi, angkat, lemaskan, turunkan. Kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Pejamkan mata, tenang, tarik nafas, angkat kakinya, tepat, buka kepalanya, turunkan, lemaskan, turunkan secara perlahan. Sekali lagi, angkat kakinya, lemaskan otot-ototnya, turunkan, Oke. Apakah kita sudah merasa tenang atau perlu kita ulang sekali lagi? Kalau gitu, kita boleh buka mata, berdiri, kayaknya boleh duduk. Kita duduk lagi seperti tadi. Bagaimana perasaan kita setelah melakukan praktek tadi, teknik tadi? Tenang dan rileks. Bagaimana tentang ketakutan IPA? Apakah sudah berkurang? Sudah Bu. Di sini IPA sangat tenang dalam teknik yang ibu berikan tadi, yaitu teknik relaksasi, di mana di sini IPA membayangkan apa yang IPA takutkan itu berkurang dan sudah mulai hilang kok. Sudah berkurang ya. Baguslah. Untuk meninjau lagi perkembangan IPA, mungkin kita lakukan pertemuan di sesi berikutnya. Untuk konseling hari ini kita selesaikan sampai di sini. Nanti kita bikin jadwal pertemuan untuk minggu depan ya. Untuk itu terima kasih IPA karena sudah mempercayakan ibu untuk mengatasi masalah yang IPA alami. Baik. Sampai bertemu di minggu selanjutnya, dan semangat ya. Siang Bu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya apakah sudah kenal sama Ibu? Belum Bu. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu biar sesi konseling kita berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama Ibu Windy Ola Putri, biasa dipanggil Ibu Windy. Kalau boleh tahu nama Anda siapa?
Jadi kedatangan Reza pada counseling saat ini, kita membahas apa ya? Saya mau membahas saya boros, Bu. Bisa diceritakan lebih lanjut? Jadi saya ini sulit mengatur keuangan saya dan uang saya itu cepat habis, Bu. Bisa diceritakan lebih jelas lagi? Jadi saya itu sulit mengatur keuangan dan saya terlalu boros saat membeli apapun, seperti saya sering check out, saya sering belanja, dan saya sering berfoya-foya, tapi di sisi lain ekonomi keluarga saya kurang mendukung, Bu. Baik, tadi Reza mengatakan bahwa Reza boros, Reza sering foya-foya, Reza sering check out, tetapi bisnis keuangan di keluarga Reza juga lagi menurun. Bagaimana itu? Saya sulit mengontrol kebiasaan saya, Bu. Saya sering check out, Bu, dan saya sering beli baju, Bu, dan saya sering berfoya-foya, Bu. Jadi saya itu sulit mengontrol keuangan saya, Bu. Baik Reza, Reza mengatakan kalau Reza ekonomi keluarga Reza lagi menurun. Apa rencana Reza ke depannya terhadap hal ini? Rencana saya, Bu, saya lebih hemat, Bu, dan saya tidak berfoya-foya lagi dalam belanja, Bu, seperti check out, nggak sering foya-foya, Bu. Gimana caranya supaya saya nggak boros, Bu? Bisa Reza lihat cara mengontrol keuangan Reza di internet. Coba cari cara memanage uang, kayak pengeluarannya, pemasukannya. Iya, Bu, tapi saya takutnya nggak konsentrasi dalam melaksanakan itu, Bu. Bagaimana itu, Bu? Bisa Reza buat di buku kecil tanggal masuk uang, pengeluarannya, terus apa aja yang Reza beli di hari itu sampai 1 bulan. Kalau boleh tahu, Bu, boleh kasih contohnya, Bu? Reza bisa membuat kolom tanggal, ini pengeluaran, ini pemasukan, dan di sini apa-apa aja yang Reza beli. Jadi Reza bisa mencatatnya setiap hari, biar nanti ada pengeluaran yang tidak terduganya harus disisihkan juga duitnya. Iya, Bu. Boleh diberikan contohnya, Bu, mengatur keuangan. Ibu ada pengalaman nggak untuk cara mengatur keuangan, ya, Bu? Baik, Ibu dulu pernah juga jadi anak kosan seperti Reza, di mana uang bulanan ibu manage kayak seperti yang Ibu bilang sama Reza tadi, harus ada buku kecil di mana di sana ada uang pemasukannya, uang pengeluarannya, terus ada tanggalnya, kayak tanggal segini Reza beli ini, tanggal segini Reza beli ini, pengeluaran Reza segini. Jadi nanti uang tidak terduganya bisa Reza gunakan untuk self reward lah, kayak beli sesuatu yang Reza inginkan. Mungkin dari Ibu hanya itu. Iya, Bu, tapi takutnya saya ini nggak bisa ngontrol ini, ya, Bu, keinginan saya, nafsu saya untuk membeli misal
baju Bu, belanja, beli tas gitu Bu. Ibu yakin pasti Reza bisa, asalkan dengan sungguh-sungguh. Kan Reza juga berpikir, tadi kan Reza mengatakan kalau keuangan di keluarga Reza lagi menurun, dan pasti Reza bakal mikir nggak boros-boros lagi. Ibu yakin pasti Reza bisa mengatasi hal tersebut. Kan tadi Reza mengatakan kalau keuangan di keluarga Reza lagi nggak bagus. Apakah udah pernah Reza mencoba untuk membicarakan hal ini kepada orang tua Reza? Belum Bu. Apa Reza nggak ada pengen untuk membicarakan hal ini kepada orang tua Reza? Ada Bu, tapi takut orang tua saya marah Bu. Kalau boleh tahu Reza takutnya dengan siapa, ayah atau ibu Reza? Sama ayah Bu. Apa perlu kita cobakan Reza ngomong sama ayah Reza? Boleh Bu. Ini ibu akan bantu Reza, di mana ibu mempunyai salah satu teknik, yaitu yang dinamakan dengan teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ini Reza bisa berbicara dengan belajar untuk berbicara dengan ayah Reza. Reza akan mengatakan sebagaimana Reza ingin mengatakan kepada Reza apa yang Reza rasakan tentang permasalahan yang sekarang. Baik Bu. Ayah, Ya Reza boros ya, dan uang Reza cepat habis sebelum ayah. Kalau Reza bicara seperti itu, apa tanggapan orang tua Reza terhadap pembicaraan Reza? Udah tahu ekonomi kita nggak stabil, kenapa Reza boros-boros? Apa masih ada yang ingin disampaikan kepada ayah Reza? Ya udah Bu. Apa nggak ada niat Reza untuk minta maaf kepada kedua orang tua Reza karena Reza udah boros, udah foya-foya, sedangkan ekonomi keluarga Reza lagi menurun? Ada Bu. Maaf ya, Reza sering boros dan foya-foya dan sering check out, dan Reza tahu ekonomi kita nggak stabil ya. Maaf ya, Reza sering nggak kekontrol belanja Reza ya. Perasaan Anda setelah melakukan teknik yang Ibu berikan dan Anda setelah melakukan teknik yang Ibu berikan? Saya udah merasa lega Bu, tapi di sisi lain saya memiliki teman yang lagi kesusahan, dan setelah ekonomi saya sangat sulit, dan dia menumpang hidup dengan saya Bu, dan saya sangat kesal Bu. Apa perlu Ibu bantu Reza untuk berbicara dengan teman Reza? Boleh Bu. Baik, di sini Ibu akan ngasih teknik di mana Reza bisa berbicara semau Reza dengan teman Reza. Anggap Ibu sebagai teman Reza. Baik Bu. Baik, di sini Ibu ada salah satu teknik di mana Reza bisa berbicara sepuas mungkin dengan teman Reza. Anggap Ibu sebagai teman Reza. Ya Bu. Udah tahu saat ekonomi saya sulit, kamu malah penumpang hidup sama saya. Bisa nggak kamu itu ngerti keuangan saya? Jadi, apakah masih ada yang ingin disampaikan dengan teman Reza? Tidak ada Bu. Baik, dari sesi kita sekali ini, apakah Reza sudah tenang dan sudah rileks? Apakah Reza sudah lega? Belum Bu. Apa perlu Ibu bantu Reza untuk merelaksasikannya? Boleh Bu. Tegak itu. Baik, di sini Ibu ada teknik yang dinamakan dengan teknik relaksasi, di mana teknik ini Ibu akan bantu Reza untuk tenangkan Reza, untuk merilekskan. Jadi Reza ambil posisi ternyaman Reza, kaki diluruskan, badan dilemaskan, bersandar, mata dipejamkan, di mana Reza tenang, tarik nafas dalam-dalam, rileks, tenang, dan hembuskan. Sekali lagi,
tenang, 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 relax, tenang, dan hembuskan. Apakah sekarang Reza boleh buka mata? Apakah dengan teknik yang ibu berikan Reza sudah tenang? Baik. Apa ada yang kita bahas lagi? Tidak ada. Mungkin di sesi konseling kita pada saat ini kita cukup sampai sini. Kita akan membuat pertemuan pada minggu depan untuk meninjau kembali perkembangan Reza.